Rusia tembak jatuh pesawat militer, serang markas tentara bayaran Ukraina. Rusia telah menembak jatuh pesawat militer Ukraina beberapa hari terakhir. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Igor Konashenkov, pesawat yang ditembak itu adalah tipe Mikoyan MiG-29 dan Sukhoi Su-25. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat MiG-29 dan Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat pemukiman Snegiryovka di wilayah Nikolaev dan dekat pemukiman Alexandrovka di wilayah Kharkov dalam 24 jam terakhir, ujar Konashenkov Sabtu 11 Juni 2022. Dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Selain itu, menurut Konashenkov, pertahanan udara Rusia mencegat 3 amunisi yang ditembakkan dari beberapa peluncur roket Uragan Ukraina di dekat pemukiman Dolgenkaiv, Sukhaya Kamenka, dan Malaka Kamyshevka di wilayah Kharkov. Konashenkov juga mengatakan bahwa 12 drone Ukraina telah jatuh di dekat Ilychevka, Chaklovskoy, Krasnaya, Malye Prokodai, Savody, Rashkovka, Vernopol, Ovodmitrovsky, dan Grushevka di wilayah Kharkov. Drone juga telah ditembak jatuh di dekat Vasilyevka, Stakhanov, dan Teplogorsk di Rusia, Republik Rakyat Lugansk. Selain menembak jatuh pesawat Ukraina, Rusia juga mengklaim telah menghancurkan pangkalan tentara bayaran asing di wilayah Kharkov. Rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi menghancurkan pangkalan tentara bayaran asing di dekat pemukiman Avdeyevka di wilayah Kharkov, kata Konashenkov. Menurut Konashenkov, serangan itu menewaskan lebih dari 300 tentara Ukraina, menghancurkan 11 kendaraan lapis baja, 2 peluncur roket ganda Grad, 10 artileri lapangan, 9 kendaraan bermotor dan 9 senjata lapangan dan depot bahan bakar. Selama 4 bulan terakhir, angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan 198 pesawat, 1.180 kendaraan udara tak berawak, 3.503 kendaraan lapis baja, dan 506 peluncur roket ganda. Meski digempur habis-habisan oleh Rusia, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan Ukraina akan menang. Demi memenangkan pertempuran melawan Rusia, Zelensky meminta Barat mengirim lebih cepat senjata berat. Ia mengklaim tentara Ukraina lebih tangguh dibandingkan Rusia di medan pertempuran. Kami pasti akan menang dalam perang yang telah dimulai Rusia ini, kata Zelensky dalam konferensi di Singapura melalui tautan video. Pasukan Ukraina kewalahan pertahankan Severodonetsk. Pemerintah Ukraina kewalahan dalam mempertahankan Severodonetsk. Menghadapi serangan sengit Rusia, pasukannya mundur ke pinggiran kota industri di Ukraina Timur itu. Beberapa hari lalu, Ukraina melancarkan serangan balasan dan merebut kembali hampir separuh kota tersebut. Tetapi Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kepada outlet media RBC Ukraina bahwa ketika Rusia mulai meratakan kota dengan tembakan dan serangan udara, sulit untuk bertahan. Haidai mengakui kesulitan pasukan Kiev kepada kantor berita Associated Press. Semua yang dimiliki tentara Rusia, artileri, mortir, tank, jet tempur, semua digunakan di Severodonetsk untuk mengenyahkan kota ini dari muka bumi dan menguasainya sepenuhnya. Katanya dilansir laman VOA Kamis 9 Juni. Setelah berpekan-pekan memusatkan serangan di Ukraina Timur, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Selasa mengatakan bahwa pasukan Rusia kini menguasai 97% provinsi Luhansk. Severodonetsk adalah kota besar terakhir di wilayah itu yang belum direbut dalam 3,5 bulan serangan Rusia ke Ukraina. Shoigu mengatakan pasukan Rusia juga terus maju menuju kota Popasna dan bahwa mereka telah menguasai Lyman dan Sviatohirsk dalam 15 kota lain di wilayah tersebut. Pertempuran perebutan kota Severodonetsk berlangsung brutal dan akan menentukan nasib wilayah Donbas, Ukraina Timur, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Pernyataan itu disampaikan Zelensky di saat pasukan Rusia mendapatkan kemajuan di Severodonetsk dan memukul mundur pejuang Ukraina ke pinggiran kota itu. Setelah gagal menguasai ibu kota Kiev pada paruh pertama operasi militernya di Ukraina, Kremlin memusatkan kekuatan militernya untuk membebaskan wilayah Donbas, di mana separatis yang didukung Rusia memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada 2014. Sekira sepertiga dari Donbas dikuasai oleh separatis sebelum Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari. Ini adalah pertempuran yang sangat brutal, sangat sulit, mungkin salah satu yang paling sulit sepanjang perang ini, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan video pada Rabu 8 Juni. Severodonetsk tetap menjadi epicentrum pertempuran di Donbas. Sebagian besar, disitulah nasib Donbas kami diputuskan sekarang.
Tambahnya, sebagaimana dilansir oleh Reuters, pejuang Ukraina di Severodonetsk mundur ke pinggiran kota pada Rabu, tetapi telah bersumpah untuk bertempur di sana setahun mungkin. Tembakan artileri telah mengubah kota di provinsi Luhansk, Ukraina menjadi tumpukan puing. Gubernur daerah Luhansk, Serhiy Haidai, menyatakan bahwa pusat kota Severodonetsk sedang dihancurkan. Pejuang kami bertahan di zona industri Severodonetsk. Tapi pertempuran terjadi tidak hanya di zona industri, tapi juga di kota Severodonetsk, kata Haidai kepada televisi Ukraina pada Rabu malam. Pasukan Ukraina masih menguasai kota kecil kembaran Severodonetsk, Lysychansk, yang terletak di tepi barat Sukhoi Donetsk-Siversky. Tetapi pasukan Rusia menghancurkan bangunan tempat tinggal di sana, kata Haidai. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi situasi di lapangan di kedua kota tersebut. Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa pasukan Ukraina kalah jumlah di Luhansk dan Donetsk, yang secara kolektif membentuk Donbas, wilayah yang sebagian besar berbahasa Rusia. Tapi seperti yang sudah kita lihat dalam pertempuran untuk Kiev, kita bisa kehilangan sesuatu untuk sementara. Tentu saja kita mencoba untuk meminimalkan itu, karena kita tahu apa bisa terjadi kapan Rusia menguasai wilayah, tapi kita akan mendapatkannya kembali, kata Oksana Markarova. Tetapi Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan kepada outlet media RBC Ukraina bahwa ketika Rusia mulai meratakan kota dengan tembakan dan serangan udara, sulit untuk bertahan. Haidai mengakui kesulitan pasukan Kiev kepada kantor berita Associated Press. Semua yang dimiliki tentara Rusia, artileri, mortir, tank, jet tempur, semua digunakan di Severodonetsk untuk mengenyahkan kota ini dari muka bumi dan menguasainya sepenuhnya. Katanya dilansir laman VOA Kamis 9 Juni. Setelah berpekan-pekan memusatkan serangan di Ukraina Timur, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Selasa mengatakan bahwa pasukan Rusia kini menguasai 97% provinsi Luhansk. Severodonetsk adalah kota besar terakhir di wilayah itu yang belum direbut dalam 3,5 bulan serangan Rusia ke Ukraina. Shoigu mengatakan pasukan Rusia juga terus maju menuju kota Popasna dan bahwa mereka telah menguasai Lyman dan Sviatohirsk dalam 15 kota lain di wilayah tersebut. Pertempuran perebutan kota Severodonetsk berlangsung brutal dan akan menentukan nasib wilayah Donbas, Ukraina Timur, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Pernyataan itu disampaikan Zelensky di saat pasukan Rusia mendapatkan kemajuan di Severodonetsk dan memukul mundur pejuang Ukraina ke pinggiran kota itu. Setelah gagal menguasai ibu kota Kiev pada paruh pertama operasi militernya di Ukraina, Kremlin memusatkan kekuatan militernya untuk membebaskan wilayah Donbas, di mana separatis yang didukung Rusia memisahkan diri dari kendali pemerintah Ukraina pada 2014. Sekira sepertiga dari Donbas dikuasai oleh separatis sebelum Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari. Ini adalah pertempuran yang sangat brutal, sangat sulit, mungkin salah satu yang paling sulit sepanjang perang ini, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan video pada Rabu 8 Juni. Severodonetsk tetap menjadi epicentrum pertempuran di Donbas. Sebagian besar disitulah nasib Donbas kami diputuskan sekarang.